Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu review jurnal yang berjudul Implementasi Model Perhitungan Perkiraan Total Fertility Rate berdasarkan efektivitas penggunaan alat kontrasepsi di Provinsi Jawa Barat. Yang mana jurnal ini ditulis oleh Gani Gunawan, Eti Kurnianti, Ici Sukarsi, pada tahun 2017, yaitu program studi matematika FMIPA Universitas Islam Bandung. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka dengan NIM 203373031. Selanjutnya rekan saya. Saya Nala Safitri dengan NIM 2033728. Saya Muhammad Amin dengan NIM 2033729. Saya Cynthia Mila Putri dengan NIM 2033732. Dan saya Sri Rahayu dengan NIM 20337033. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan. Baiklah, untuk materi pertama, yaitu pendahuluan, akan dijelaskan oleh Sri Rahayu. Kepada Ayu, disilahkan. Baiklah, untuk bagian pendahuluan ini terdiri dari dua bagian, yaitu latar belakang dan juga tujuan. Untuk latar belakangnya, pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk, baik itu pertambahan maupun penurunannya. Pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh besarnya kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan juga perpindahan penduduk atau migrasi. Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai fertilitas, lebih tepatnya yaitu TFR atau Total Fertility Rate. Faktor fertilitas secara umum berkorelasi positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, pengendalian jumlah penduduk yang terkait dengan faktor fertilitas itu dapat dilakukan melalui gerakan program keluarga berencana atau lebih dikenal dengan KB. Secara umum, dalam kurun waktu tertentu, angka fertilitas dari suatu wilayah itu cenderung bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengendalian angka kelahiran atau fertilitas melalui program keluarga berencana atau KB. Meskipun pemakaian alat kontrasepsi bukan merupakan satu-satunya faktor yang secara langsung berpengaruh, namun diyakini bahwa faktor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan fertilitas. Kemudian dari hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia atau STKI pada tahun 1994, itu menunjukkan bahwa 96% dari wanita yang berstatus kawin telah mengetahui cara dalam penggunaan alat kontrasepsi modern, diikuti dengan naiknya jumlah pasangan usia subur atau PUS yang juga pernah memakai salah satu dari alat kontrasepsi modern tersebut. Selanjutnya adalah tujuan, di mana untuk tujuan itu terbagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah menentukan jumlah angka kelahiran pada suatu wilayah tertentu secara tidak langsung. Perhitungan jumlah penduduk dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perhitungan secara langsung itu dapat dilakukan melalui suatu sensus penduduk. Namun, hasil pendataan yang dilakukan pada umumnya hanya memberikan informasi jumlah penduduk yang hidup pada saat sensus diadakan, dan tidak mencatat secara lengkap jumlah bayi lahir hidup yang kemudian meninggal pada waktu sensus dilakukan. Selain itu, juga akan membutuhkan waktu yang lama dalam menghitungnya, jika penghitungan dilakukan secara langsung, yaitu melalui sensus penduduk. Hal tersebut menyebabkan perhitungan angka fertilitas secara langsung tidak mungkin untuk dilakukan, sehingga diperlukan suatu metode matematika yang secara tak langsung dapat digunakan untuk menghitung angka fertilitas di suatu wilayah.
Tujuan yang kedua adalah merumuskan suatu metode matematik untuk dapat menunjukkan adanya hubungan negatif antara pencapaian peserta KB dengan angka kelahiran kasar atau CBR dan angka kelahiran total atau TFR. Sehingga pada penelitian yang dilakukan, kita akan merumuskan metode matematiknya untuk memudahkan dalam penghitungan. Sehingga tujuan yang ketiga itu dengan adanya rumus, maka penghitungan perkiraan proyeksi TFR dan efektivitas alat kontrasepsi itu dapat dengan mudah dilakukan. Dengan menentukan angka kelahiran tercegah sebagai indikator keberhasilan pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana atau KB, sehingga melalui perhitungan ini dapat ditentukan angka fertilitas total atau TFR yang didasarkan pada efektivitas penggunaan alat kontrasepsi. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu kajian pustaka akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy disilahkan. Baiklah, selanjutnya itu kajian pustaka. Total fertility rate atau TFR sendiri merupakan salah satu bentuk dari estimasi demografi, di mana estimasi demografi sendiri merupakan upaya untuk mengukur nilai dasar parameter demografi seperti tingkat kelahiran dan tingkat kematian dalam kondisi data yang kurang sempurna. Parameter dasar ini mengindikasikan cara sebuah penduduk akan berkembang sepanjang waktu, baik dari segi jumlah maupun struktur umur. Menurut Undi Harno pada tahun 1998, pada dasarnya estimasi fertilitas dapat dilakukan memakai dua jenis data, yaitu langsung berhubungan dengan peristiwa kelahiran dan yang secara tidak langsung berkaitan dengan peristiwa kelahiran, tetapi dengan teknik tertentu dapat dikonversikan menjadi ukuran fertilitas. Dalam ilmu demografi terdapat beberapa ukuran fertilitas, yaitu diantaranya, next. Yang pertama yaitu growth birth rate atau CBR, atau biasa juga disebut dengan angka kelahiran kasar. Menurut Brown pada tahun 1997, angka kelahiran kasar sendiri adalah jumlah kelahiran pada suatu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama, atau secara sistematik dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana CBR merupakan BT dibagi dengan PT. Dan untuk BT sendiri merupakan jumlah kelahiran hidup pada waktu T, dan PT adalah jumlah penduduk pada waktu T. Dan menurut Ambar Pratiwi pada tahun 2001, belum ya. Menurut Ambar Pratiwi pada tahun 2001, CBR ini mengindikasikan jika jumlah kelahiran tidak dikaitkan secara langsung dengan penduduk wanita, melainkan dikaitkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu child-woman ratio atau ukuran fertilitas dari rasio anak wanita. Rasio anak wanita sendiri merupakan ukuran fertilitas yang diperoleh dari sensus penduduk yang dinyatakan dengan rasio jumlah anak umur CD terhadap wanita umur reproduksi HK yang mana dinyatakan dalam rumus berikut, yaitu CBR sama dengan PCD dibagi dengan PHKW, di mana PCD adalah jumlah penduduk umur CD tahun dan PHKW adalah jumlah penduduk wanita umur HK tahun. Selanjutnya itu ukuran fertilitas dari Age Specific Fertility Rate atau ASFR yang merupakan ukuran fertilitas pada wanita umur tertentu. Dan faktanya menunjukkan bahwa jumlah kelahiran selama jangka waktu tertentu bervariasi menurut umur ibu. Secara sistematis dirumuskan sebagai ASFRX sama dengan BXT dibagi dengan PXWT, di mana BXT sendiri adalah jumlah kelahiran hidup dari wanita usia X pada tahun T, dan PXWT adalah jumlah penduduk wanita usia X pada tahun T, atau dapat juga ditulis dengan VXT dibagi sama dengan BXT dibagi dengan PXWT. Dengan VXT merupakan tingkat fertilitas wanita usia X pada tahun T, adapun total dari ukuran fertilitas ASF tersebut dapat dinyatakan sebagai total fertility rate atau TFR yang dapat didefinisikan sebagai TFR sama dengan sigma dari FXT dari X sama dengan H sampai dengan K, di mana H dan K merupakan batas bawah dan batas atas umur wanita reproduksi. Selanjutnya, menurut Rusli pada tahun 1995, jika ukuran-ukuran fertilitas di atas tidak membedakan jenis kelamin bayi, maka ukuran reproduksi hanya memperhatikan bayi wanita. Hal ini karena dipandang bahwa bayi wanita lain secara langsung berkaitan dengan pergantian generasi.
Dalam hal ini, dikenal ukuran produksi Gross Reproduction Rate atau GRR, di mana menurut Bloom pada tahun 1997, GRR adalah rata-rata jumlah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya, tanpa memperhitungkan kemungkinan anak perempuan yang dilahirkan meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Atau secara matematis dapat ditulis, GRR sama dengan sigma dari Fxwt dari X sama dengan H sampai dengan K, di mana Fxwt merupakan tingkat fertilitas wanita usia X terhadap bayi wanita W pada tahun T. Selanjutnya. Menurut Servianti pada tahun 2012, metode REL mendefinisikan sebagai metode pengukuran fertilitas secara tak langsung yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat fertilitas berdasarkan pada konsep penduduk stabil. Metode ini digunakan untuk menduga GRR. Pada metode ini, nilai GRR diperoleh dari nilai Child-Woman Ratio atau CWR dan angka harapan hidup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi ketiga yaitu metode penelitian akan dijelaskan oleh Melda. Kepada Melda, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Data yang diperlukan untuk menghitung GRR pada metode ini diperoleh dengan menggunakan data sensus. Menurut Subdata tahun 1995, ukuran fertilitas dapat dihitung dengan memperhatikan pengaruh pemakaian alat kontrasepsi dan efektivitasnya terhadap capaian KBR dan TFR melalui suatu model matematik. Dalam hal ini, untuk menghitung CBR, data yang digunakan adalah persentase KB aktif terhadap pasangan usia subur, pertumbuhan pasangan usia subur, dan efektivitas kontrasepsi rata-rata tertimbang. Dalam model ini, ukuran fertilitas ditentukan dengan memperkirakan pengaruh pemakaian alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur terhadap angka kelahiran. Karena itu, dalam perhitungannya perlu diperhatikan pertumbuhan pasangan usia subur yang dalam perkiraan ini menggunakan periode waktu antara. Adapun ukuran proyeksi fertilitas berupa angka kelahiran kasar berdasarkan data presentase KB aktif terhadap pasangan usia subur, efektivitas kontrasepsi tertimbang, dan pertumbuhan pasangan usia subur. Menurut Aziza, tahun 2015 dalam model CBR pada waktu ke-T dapat dihitung dengan KBRT sama dengan KBR 0 dikurang 0,5 dikali E dikali X T kurang 1 dibagi 1 ditambah T, di mana X T kurang 1 adalah presentasi peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur untuk tahun kurang 1, KBR 0 adalah KBR sebelumnya atau KBR yang telah ditetapkan. E adalah efektivitas kontrasepsi, yaitu laju pertumbuhan pasangan usia subur. Berbeda dengan asumsi pertumbuhan pasangan usia subur eksponensial yang selama ini digunakan dalam perhitungan angka fertilitas untuk menghitung pertumbuhan pasangan usia subur, dalam asumsi logistik, laju pertumbuhan PUS akan terbatas. Dengan asumsi tersebut, jumlah populasi dengan model ini akan selalu terbatas pada suatu nilai tertentu. Model logistik digunakan karena pada kenyataan di alam bahwa besar kecilnya populasi bergantung pada ketepatannya, sehingga laju kelahiran dan laju kematian tidak konstan. Adapun model pertumbuhan logistik yaitu NT sama dengan A per B dibagi 1 ditambah A dibagi B dikali N0 dikurang 1 dikali E pangkat minus A kali T, di mana A per B adalah ukuran populasi maksimum, 0 adalah jumlah populasi tahun awal, dan T adalah jumlah populasi tahun ke-T. Dari model pertumbuhan logistik, diperoleh laju pertumbuhannya yang dimana didapatkan persamaan sebagai berikut. A sama dengan minus ln dikali 0 dikali N2 dikurang N1 dibagi N2 dikali N1 dikurang N0. Dalam hal ini, A sama dengan V dengan 0, N1, N2 ditentukan dari data jumlah pasangan usia subur untuk 3 tahun pertama atau 3 tahun terakhir, atau juga dapat ditentukan dari 3 tahun pertama waktu antara.
Setelah memperoleh angka perkiraan kelahiran kasar, maka dapat dihitung angka kelahiran total dengan menggunakan persamaan FRT sama dengan 11 dikali CBRT. Menurut Subrata, tahun 1995, penggunaan alat kontrasepsi akan sangat berpengaruh kepada angka kelahiran. Sebagai dampak dari penggunaan KB, yaitu akan ada kelahiran yang tidak mungkin terjadi atau kelahiran tercegah yang dimodelkan dengan CBRT sama dengan CBR0 dikurang CBRT dibagi 1000 dikali PT, di mana CBRT di sini adalah angka kelahiran tercegah tahun akhir, CBR0 adalah angka kelahiran tahun awal, CBRT adalah angka kelahiran kasar proyeksi tahun akhir, dan PT adalah penduduk tahun. Selanjutnya, angka kelahiran tercegah dapat juga digunakan untuk menghitung angka kelahiran tanpa KB berdasarkan jumlah kelahiran dan jumlah penduduk di suatu wilayah, di mana digunakan persamaan BRWCT sama dengan PBRT dikali PT, di mana BRWCT di sini adalah angka kelahiran tanpa KB tahun ke T. Kemudian, untuk mengetahui angka kelahiran yang mungkin terjadi pada tahun T, digunakan persamaan BMOT sama dengan BRWCT dikurang PBRT, di mana BMOT adalah angka kelahiran yang mungkin terjadi pada tahun ke. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Amin. Kepada Amin, disilahkan. Untuk hasil dan pembahasan yaitu pertama menghitung laju pertumbuhan PUS dengan menggunakan rumus alfa sama dengan min ln N0 dikali N2 kurang N1 per N2 dikali N1 kurang N0, di mana 0 adalah jumlah PUS tahun 2010, N1 PUS tahun 2011, N2 PUS tahun 2012. Didapatkan laju pertumbuhan PUS sebesar 36,39% per tahun. Lalu selanjutnya menghitung efektivitas kontrasepsi. Efektivitas kontrasepsi sendiri dibagi menjadi efektivitas tinggi, sedang, dan rendah. Dan hasil efektivitas kontrasepsi didapatkan berdasarkan data tahun 2010, di mana hasilnya adalah efektivitas tinggi, sedang, dan rendah masing-masing memiliki nilai yaitu 0,598, lalu 0,552, dan 0,456. Next. Lalu menghitung angka kelahiran kasar atau CBR tahun 2016. Diketahui CBR 0 adalah 17,4 dan TFR yaitu 2,34 dan rasio jumlah peserta KB 0,65. Dengan menggunakan rumus CBR didapatkan bahwa hasil CBR untuk tingkat efektivitas kontrasepsi tinggi, sedang, dan rendah masing-masing adalah 17,258, 17,269, dan 17,292. Next. Lalu hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu menghitung angka kelahiran total atau TFR tahun 2016. Dengan rumus TFR yaitu 14 dikali CBR, dengan CBR itu yang telah didapat sebelumnya, didapatkan bahwa hasilnya TFR tahun 2016 dengan kriteria efektivitas kontrasepsi tinggi, sedang, dan rendah masing-masing adalah 2,416, 2,418, dan 2,421, yang artinya bahwa wanita berusia 15 sampai 49 pada PUS rata-rata mempunyai anak tidak lebih dari 2 anak selama usia suburnya jika dipengaruhi oleh penggunaan alat kontrasepsi. Next. Lalu menghitung PBR, di mana proyeksi penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2016 adalah 46.583.074 orang. Dengan menggunakan rumus PBR dan menggunakan CBR yang telah didapat sebelumnya, hasil yang didapat proyeksi presentasi angka kelahiran tercegah menurut kriteria efektivitas kontrasepsi tinggi, sedang, dan rendah masing-masing adalah 6.603, 6.094, 5.030. Next. Lalu menghitung angka kelahiran tanpa KB atau BRWC.
dengan asumsi logistik didapatkan CBR tahun 2016 yaitu 17,228. Maka angka kelahiran tanpa KB di Provinsi Jawa Barat yaitu menggunakan rumus BRWC didapatkan hasilnya yaitu 8.044.511. Artinya tanpa ada KB, angka kelahiran di Provinsi Jawa Barat diperkirakan sebanyak 8.044.511 kelahiran. Next. Menghitung angka kelahiran dengan adanya KB. Dengan menggunakan rumus BMO, didapatkan dan menggunakan PBR yang telah didapat sebelumnya, didapatkan nanti hasil dari BMO adalah untuk masing-masing efektivitas yaitu 7.348.225, 7.435.077, dan 7.541.513. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh kesimpulan yaitu berdasarkan metode perhitungan seperti yang telah diuraikan, maka metode tersebut dapat digunakan untuk menentukan proyeksi TFR pada masing-masing wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada efektivitas penggunaan alat kontrasepsi pada tahun 2016. Bahkan dari perhitungan dengan menggunakan metode tersebut dapat dihitung jumlah perkiraan angka kelahiran tercegah untuk masing-masing wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang mana angka tersebut mengindikasi keberhasilan program KB untuk masing-masing wilayah tersebut. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas penggunaan alat kontrasepsi, maka semakin tinggi pula angka kelahiran tercegah yang mengakibatkan sedikitnya angka kelahiran yang mungkin terjadi. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.